main counter setup, tapi inilah dia ya, kita langsung aja masuk ke dalam game yang kedua antara RRQ versus RQ Sena, masih ditemenin sama Kolius dan Momo-chan. Oke, wah ini penasaran. Ini kalau sampai Sena 2-0 udah boleh ketar-ketir sih Pajajaran. ya, Tapi atau Pajajaran kuat loh. harusnya kuat ya. Kita Oh. bakal melihat nanti kan masih mainin ntar malam ya Pajajarannya. Tapi gini sih Mo, mungkin juga ya, ini ada faktor ya Mo ya. Ini faktor X. Nggak lihat Albert kereset purple buff-nya tadi. Kalau ada kemungkinannya sedikit, dimana kan Naomi baru masuk RRQ ya. Jadi Iya. kemungkinan kan mungkin chemistry-nya belum ketemu tuh. Iya. Jadi mungkin butuh pemanasan lebih banyak game lagi bareng. Tapi buat teman-teman ya, kalau yang udah pasti ketemu sama chemistry, kalian tuh bisa beli Diamond Mobile Legends sama dapetin gratis kuota gaming. Mau mulai dong. dari Rp8.000 aja. Langsung pergi ke websitenya Bima Plus ataupun langsung download aplikasi Bima Plus ya sekarang. Betul. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Kapan lagi 8.000 doang. Yoi. Tapi ini ya, permainan agresif dari kenalan gua Oktra ya. Dan buat teman-teman juga kalian mau kasih info bahwa kalian bisa download Nev-nya sekarang. Kalian bisa dukung tim favoritmu dan dapetin OVO atau GoPay senilai Rp100.000 per orang. Mau dong. Semuanya mau saya yang gratis-gratis. Saya suka yang gratis-gratis. Nah kalian bisa dapetin yang gratis banyak guys di aplikasi Nev. Oke, tapi itu kalau ngelawan Arlot memang ada tanda itu ya. Iya, marknya. Marknya dia ya. Keren loh marknya. Supaya sebenarnya. vengeance-nya nggak cooldown. Oke, tapi di area bawah Skylar bakal bermain lebih sabar. Dan Magel harus terpaksa dia recall terlebih dahulu karena daripada nih pergerakannya Nelson udah mulai berfokus ke area bawah juga. Sementara Bubai sekarang Minotaur memang sekali minion Fury itu masih bisa dihindarin ya? Apa dihentakan ketiganya? 3 baru ke knock up, betul. Tapi kan Tapi- juga yang lompatnya dia itu sekarang udah bisa bikin ke knock up juga. Iya, tapi ya sekarang tuh udah bisa di combo flicker juga kok. Jadi biasa hentakan ketiga dia baru flicker, tapi kali ini Don bakal coba untuk menahan di area depannya dan udah mulai dibuka. Dan bakal dihentak begitu saja pemain-pemain dari RRQ 2. Pemain dari RRQ malah hilang. Karena memang terkena satu Bobby Fighter dari seorang Don. Apalagi Minion Fury-nya juga tadi connect ya ke arah dua Benar. itu udah asik banget sih itu. Langsung dieksekusi dengan cukup baik. Walaupun ada Teng, final teng, slash teng. yang oke. Yoi. Inilah Bubai. Kembali Bubai membuat bubar lawan-lawannya. Membubaikan lawannya ya. Yoi, aduh, Aduh. hampir aja deh ya. Tapi kali sakit ini banget tuh. Adam Rage bagus banget karena 2 hero dari Naomi. Don langsung menggunakan Bravest Fighter untuk mundur sedikit ke arah belakang. Masih ada Raging Slash. Banana mencoba untuk langsung kembalikan momentum dengan adanya Vengeance. Dan akhirnya Donnya pun tumbang. Iya, dan malah dari Bubai nggak hilang ya tadi setelah dicicil sama seorang Nelson di area Alut sih. purple-nya lumayan alut dan lumayan perih juga. Oke, Naomi masuk dan bahkan Okta terpaksa menggunakan flicker yang mundur terlebih dahulu tapi langsung di Man of Freedom sama seorang Nelson. Kejar dengan ritmenya. Tapi ya inilah enaknya Bubai ya. Lebih tepatnya lihat aja tuh. Oh, dia Masih ada bisa bisa nge-heal. heal ya. Iya, masih ada ketok-ketok juga. Tapi nama heal sama skill healnya hampir tadi lupa. Eh, Motivation Roar. motivation roll. Iya, motivation roar. Sampai lupa sama skillnya. Udah Udah lama nggak banget ya. kelihatan soalnya sebenarnya. Minotaur nih. Terakhir tuh Minotaur muncul di high ya. Oh, si Kim juga sempat muncul ding. Iya, yang pas Iya. lawan itu kan. Lawan apa Yang- ya? Oh, Myanmar. Myanmar ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah di match 2-nya ya kalau Itu nggak sebelum salah. Minotaurnya di revamp yang ultinya kayak gini ya. Iya. Yang si Kim tuh kan sebelum revamp soalnya. Tapi aku masih kangen sama Minotaur yang lama sih. Yang dia harus Nge-charge dulu. nge-rage, iya. Untuk ngumpulin rage-nya gitu. Iya. Ngeden dulu Minotaurnya. Soalnya kalau ngelihat knock up-nya yang lama itu lebih bagus sebenarnya menurut aku. Karena nggak ada delay kan, maksudnya nggak ada animasi delaynya. Dan langsung Sekarang ada dung animasi. gitu. Dan dia kan udah knock up dari hentakan pertama tuh, yang dulu. Dulu soalnya aku main Minotaur terus. Jadi lumayan suka lah sama Minotaur. Berarti hero-nya Momo dulu Bino sama Grok ya. Dulu- Bino dan Grok only. Hero pertamaku Hylos. Oh, Hylos malah. Hylos. Kan dulu Hylos sakit banget tuh Ring of Punishment-nya. Iya. Zaman-zamannya masih meta itu Turu bilang Hylos Marksman. Iya. Oke, tapi kita back to the game. Banana kali ini sudah mulai maju ke area depan dan Rosuha bakal coba ditahan terlebih dahulu dan mulai masuk. Tapi dengan retribution yang begitu baik dari seorang Rosuha berhasil untuk mendapatkan turtle untuk RRQ Sena dan langsung Bubai jalan. Bubai gerak jalan. Iya. Ini banyak plesetannya ya Bubai ya. Wah ini lucu
lucu namanya. Tapi Skylar harus berhati-hati terhadap rerumputan tetangga yang dia lewati. Memang terlihat lebih hijau, tapi terlihat bahaya sepertinya. Karena banyak jebakan Batman di sana. Benar, tapi Bubai sudah sempat terlihat oleh Naomi di area rumputannya. Nelson, oke, bakal langsung mencoba untuk mengharus ke arah seorang Bubai kali ini. Sementara Bubai masih bisa mundur terlebih dahulu. Masih memiliki tentunya satu buah stop. Stop ya. Tapi nih, Roksuhanya nih mencoba untuk maju, mencoba untuk menggunakan tauntingnya. Tapi ingat itu Naomi yang lumayan cukup tebal, jadi dia nggak mau terlalu banyak buang resource atau overextend sih. Mendingan dia balik lagi farming di jungle. Karena seperti yang kalian tahu ya, di patch terakhir ini monster jungle di bawah menit 5 tuh kan TSP sama Goto ditambahin. Jadi ya ada baiknya memang jungler itu untuk ngejungling dulu ya di bawah menit 5 gitu. Fokus ya, fokus untuk Kecuali memang main junglernya itu assassin lah. Jadi kan kayak Link. itu kan memang harus cari kepala biasanya kan. Serem juga tuh cari kepala. Dan cari poin kill. Oke, tapi so far ini terlihat cukup pasif ya dari kedua belah tim. Di Gak kayak game pertama ya. Di 6 menit pertama, tapi ya tipikalnya dari Senna gitu, kayaknya harus dapetin satu momentum yang gede banget. Itu baru mereka berani main tabrak. Dan ini sepertinya bakal coba dicari 4 pemain di area bawah. Tapi Bubai akan coba untuk memotong kali ini si sapi jantan yang sudah mulai bersiap-siap. Tapi seperti Skylar dan juga Naomi peka akan hal tersebut, langsung. Jadi dia ini sapi, kerbau, apa banteng nih? Makin banyak lagi julukan buat Minotaur ya. Alright, final slash vengeance masih ditusuk setengah darah loh, lumayan ya. Sedikit loh, lumayan. Damage-nya. Itu dihindari satu buah astral meteor yang sangat amat baik dari seorang Bubai. Dan Okta mencoba untuk menahan, dia udah ngopi ke arah Electrifying Beats. Oke, cukup menarik. Ini dia Tyrant Rage, udah mulai dikeluarkan. Bubanya pun langsung coba untuk datang dan ini dia tank. Tapi sayang sekali Appraiser Breath-nya nggak connect karena siapapun. Banana pun flicker, masih bisa ngambil Cyclone Knife dan langsung menjaga jaraknya kembali walaupun di flicker ke arah depan. Mencoba untuk dihajar balik tapi di follow up oleh seorang Naomi yang bagus banget masih ada Electrify. Bahkan minuman Fury-nya connect ke banyak banget hero, banananya langsung tumbang. Naomi mencoba untuk kabur dengan 2 banana terakhir tapi sepertinya nggak mau di follow up lebih lanjut sama dari Kisena. Meanwhile di top lane, itu Skylar hampir aja ter-take down sama seorang Muggle. Itu posisi dari Senna masih 4 lawan 4 loh di area mid. Jadi belum ada Muggles yang join team fight, itu aja udah mulai bisa dapetin momentum lagi untuk area Kisena. Minions Fury, pertama emang awalnya Bubanya sempet storm sekali, udah knock up. Pas tiba-tiba banananya nge-slash masuk ke depan, sempat dibalik itu posisinya, tapi masih ada Minion Fury tentunya. Knock up ketiganya itu yang ngebuat RRQ mereka bener-bener gak kesentuh sama sekali, gak bisa gerak sama sekali. Dan akhirnya ya bisa ditumbangkan 2 pemain di area mid tadi. Tapi dari Rosuha udah mulai nakal bermain ke area jungle yang dimiliki oleh RRQ. Ini nih momentum kayak gini nih, udah mulai terlihat agresif dari RRQ Senna. Sementara Nelson udah mulai bersembunyi di rumputan ya. Menunggu Muggle lewat gitu. Rhythm of Joy dikeluarkan 2 rhythm, 3 rhythm, bahkan tertumbangkan tanpa perlu pakai Electrifying Beats ya. Karena lagi cooldown juga tuh, nggak ada tuh vision. Iya. Tapi itu lumayan sakit juga karena kombonya masuk dengan adanya Astral Meteor dari seorang Lemon. Memang kayaknya harus Bubai ngecek sampai ke area rumputan nih. Gak bisa ngebiarin damage dealernya nyebrang tanpa adanya satu cover, dan dia lebih aman aja lah sebenarnya posisi dari seorang Muggle. Betul. Tapi ini dia Naomi udah mulai nge-cast Tyrant Revanche tapi belum mau dibuka. Bahkan Astra Recall-nya ya nggak connect kayak tadi ya. Hampir aja. Itu hampir banget, dan Okta sampai mau nggak mau dia harus mundur juga recall sembari menunggu kalau informasi dari Rosuha ini udah ngelihat pemain-pemain dari RRQ udah mulai berkumpul di area rivernya, baru dia bisa recall. Karena Naomi udah mulai bersiap untuk mendapatkan momentum satu buah Tyrant Revenge-nya, tapi Don yang bakal menjadi target terlebih dahulu kali ini. Satu buah Tyrant Rage yang memang connect, tapi Don masih bisa mundur kah? Masih ada flicker dan bahkan Skylar lebih berfokus untuk mendapatkan satu buah turret. Sementara tim fight di area mid-nya, di area Lord sudah mulai berjalan, tapi Nelson berhasil untuk mendapatkan satu buah turret retribution ke area Lord-nya, dan mau nggak mau Arkisena mereka harus mundur karena mereka kalah dari segi objektif, dan pemain-pemain dari Arkisena sudah mulai terlihat low juga. Yap, dan itu wise decision sebenarnya tadi dari Albert aka Nielsen. Dia sempat Electrifying Beats, dia sempat ngincer ke arah Muggle, tapi karena Muggle itu loncatin tembok,
dia langsung mundur ke belakang. Jadi gak mau di overcommit gitu loh, Mo. Apalagi dari RRQ kan baru aja dapetin Lord kan. Iya. Jadi kalau seandainya dia dapetin Lord tapi Nielsen ini mencoba untuk dive in terlalu dalam dan akhirnya ter-take down, jadinya rugi gitu karena kehilangan satu hero. Benar, kalau team fight ya hitungannya ya. Karena kemungkinan Senna untuk balesin team fightnya kalau ada satu pemain yang cukup offset lah hitungannya, itu bisa aja jadi keuntungan untuk RRQ Senna. Sementara kali ini pemain-pemain dari Senna udah mulai dipukul mundur. Nelson sempat untuk mengejar ke arah seorang Okta, namun akan bermain lebih disiplin kali ini dan bahkan Lordnya sudah bakal dibiarkan bergerak ke area bawah. Bubai masih bisa untuk mempertahankan turret di area midnya, namun sepertinya tidak akan terlalu lama. Namun Lord di area bawahnya akan bakal diurus oleh seorang Muggles. Sementara Nelson nggak connect ya. Bersama dengan Skylar akan lebih berfokus untuk merontokkan semua objektif turret dan mengantongi 6 turret untuk RRQ. Wow, inilah yang kalau Olis bilang. Novaria kalau seandainya dia nggak kalah dari segi mapping, lihat ya, outer middle turret kan masih berdiri. Ini udah enak banget. Karena yang mau nyari Lemon terlalu susah gitu atau terlalu dalam. Terutama Lemon juga masih memiliki Astral Recall yang kalau dipakai gitu itu dia bisa nembus tembok loh, kayak kuntilanak gitu, bayangin. Jadi kayak susah banget nangkepnya Lemon gitu. Tapi kalau misalnya yang nembus tembok itu kan ada timingnya kan sebenarnya. Ketika dia ditembok tapi nambahin movement speed. Iya, benar. Tapi terkadang tuh aku suka ngelihat meme Novaria tuh kalau misalnya timing skill 2-nya udah habis dia jadi nyangkut. Muncul. Iya. Oke, tapi kali ini Banana coba untuk mengejar ke arah seorang Rosuha. Damage dari Nelson udah begitu perih dan bahkan sempat ditahan karena ada Minion Fury dari seorang Bubai. Tapi di sisi lain dari seorang Dorn mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Braver Fighter memang connect ke arah seorang Banana, tapi slow effect dari Astral Lemon ini begitu menyebalkan. Dan mau nggak mau pemain-pemain dari RRQ Senna mereka harus mundur serentak karena mereka udah kehilangan satu pemain. Mereka nggak mau sampai kehilangan 2-3 pemain kali ini. Yap, dan apalagi tadi kalau saya mau perhatiin itu Muggle-nya free position. Iya. Jadi kayak kalau mau dipaksa sama RRQ malah itu RRQ yang rugi gitu loh. That's why mereka lebih milih untuk mundur dan free positioning lagi ya, lebih tepatnya cari lagi waktu setup yang baik. Oke, dan memang Nielsen ya, ini berbeda dari game pertama, di mana kalau di game yang pertama dia kebanyakan ke make off. Kalau di game yang kedua ini kelihatan Nielsen bermain dengan lumayan cukup oke ya, karena tidak tertekan sama sekali, terutama damage dari Electrifying Beast-nya lumayan sakit ya tadi. Iya, oke, tapi kali ini Rosuha bakal coba untuk dipukul mundur dan damage dari Nelson udah terlalu perih. Double kill diamankan ke arah seorang Muggles dan ini bahaya. Tapi meskipun sudah ada trade yang dilakukan dari Okta, tapi di sisi lain Bubai harus hilang. Terpantau cukup jauh dari pemain-pemain Senna tadi. Iya, dan sayang sekali Nielsen-nya harus tumbang sih. Ini apakah memang mereka memaksain Lord? Sebenarnya dengan adanya Kari, Lord itu bisa cepat. But the risk atau resikonya Don itu bisa masuk dengan Breakfast Fighter ya. Dan ini dia replaynya tadi. Dimana mereka sebenarnya udah bagus untuk pertama kali dapetin jungle lawan. Kalau memang tadi RRQ mau balik untuk dapetin Lordnya, itu udah oke banget. Tapi ketika memang Bagelsnya berhasil ter-take down, ternyata dijemput nih Nielsen-nya sama 3 hero. Itu membuat Nielsen nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Iya, sayang banget ya. Padahal aku kira dia bakal triple kill tadi. Coba ngincernya ke arah seorang Bubai ya. Tapi ternyata Okta memang ini juga lumayan perih untuk Arcane Shade-nya. Sementara Wind of Nature di tangan seorang Skylar di menit ke-13 kali ini. Pemain-pemain dari RRQ Senna mereka nggak mau merelakan Lord ini. Naomi masuk dengan satu buah Tyrant Defense namun belum mengenai ke arah pemain-pemain RRQ Senna. Sementara Banana bakal menahan di area depannya. Udah kelihatan 2 pemain sebenarnya tadi di area river, tapi Lord masih bisa di reset. Sementara RRQ mereka lebih unggul sebenarnya dari segi landing phase-nya ya. Tapi Naomi nggak sempat untuk mendapatkan ke arah Bubai. Oke, ada satu buah storm dari seorang Bubai, tapi damage dari Lemon ini juga udah mulai berasa nih. Jadi kali ini Nelson bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Rosuha. Lord terpaksa lagi dan lagi bakal coba di reset. Naomi mengincar ke arah Rosuha dan juga Bubai, tapi bukan itu yang diincar. Karena kalau misalnya tadi dia mau komit untuk keluarin Tyrant Rage itu bisa. Masalahnya dia mau cari target yang lebih mantap, yaitu mungkin Muggles. Tapi posisinya Nelson memang berhasil untuk mendapatkan satu buah Lordnya, tapi bakal coba dipaksa teamfight kali ini. Banana hilang, Muggles di posisi yang benar-benar gak bisa dikejar. Tapi di sisi lain Skylar pun free dan 3 pemain dari RRQ Senna tumbang, hilang begitu saja. Satu buah konsil dibuka begitu saja dari Rosuha, bakal dikejar dan mega kill diamankan oleh seorang Skylar. Sementara menyisakan Muggles sendirian saja. Dan kali ini minionnya sudah mulai berjalan ke area bawah.
Bakal coba di-clear dengan cukup cepat dengan ada Bennett, tapi satu buah Astral Recall dari seorang Lemon begitu sakit damage-nya kok. Betul. Itulah dia yang berbahaya dari Astral Recall ya. Bahkan kalau sampai nanti dia udah full item itu ke arah Marksman kalau nggak build Athena Shield dia terpaat darah mau. Bayangin mau. Nangis Kalau pas di ujung banget ya, karena kan semakin jauh semakin jaraknya sakit. damage-nya semakin sakit gitu. Ini dia ya, Lord Temple nge-charge, 2 base turret telah berhasil didapatkan. Naomi menggunakan Tide Revenge tapi memang belum connect. Ini jadi PR bagi teman-teman dari Senna bagaimana cara mereka melakukan defensif nih, karena datang juga dari Nielsen mencoba untuk mencari jarak ya atau mencari posisi di mana kapan Nielsen ini bisa melakukan flanking, masuk ke belakang dan keluarin Electrifying Blitz. Yap, tapi sepertinya masih bisa declare dengan cukup cepat oleh Senna. Dan pemain-pemain dari RRQ mereka juga cukup respect ya dengan damage yang dimiliki oleh seorang Muggles dan juga Okta. Tapi satu buah Malefic dari tangan, satu buah Final Slash Connect dari seorang Banana menumbangkan Rasuha di area depan. Di garis depannya. Satu persatu ya diculik lagi, bahkan lihat Nielsen-nya tuh nggak mau pulang dia, diledekin depan base lawan juga masih loncat-loncat dengan adanya Rhythm of Joy. Bargain dari RRQ masih cukup disiplin ya kali ini ya, mereka nggak mau buru-buru endgame-nya, mereka tahu mereka harus bisa maju minionnya perlahan-lahan dan masih harus menunggu momentum lagi karena memang dari teman-teman RRQ Senna, mereka kan juga punya Beatrix yang termasuk hero yang bisa clear wave dengan cukup cepat dengan adanya Bennett Strike maupun di biru Spatial. Jadi masih ada high ground defensive lah ya. Untuk dari RRQ Senna, sementara RRQ sepertinya memang butuh Lord yang ketiga untuk melakukan endgame karena posisi memang nggak ada turret base di area mid dan juga area bawah yang bisa mendorong laning untuk pemain-pemain RRQ. Tuh, tapi gini sih Mo, ini kalau Valentina dan Beatrix-nya sampai ter-takedown ya, kalau Muggle dan kenalin gua Octanya takedown, makanya RRQ harusnya bisa nge-secure game kedua ini sih. Harusnya tanpa ada bantuan Lord. Betul, tapi sebaliknya ya, kalau Nielsen dan Skylar ini ter-takedown, maka ini menjadi momentum buat teman-teman Senna untuk dapetin turret-turret yang ada nih, objektif-objektif yang saat ini mereka tertinggal. Karena memang perbedaannya 7.000 gold di menit ke-16 itu sebenarnya nggak gitu jauh Mo. Iya. Dengan satu momen team fight, harusnya ini bisa ngebalikin momentum, terutama kalau Skylar yang ter-takedown itu shutdown Mo. Jadi goldnya lumayan cukup banyak. Lumayan kekejar banyak ya dari perbedaan networknya. Tapi lagi-lagi Lemon nih nggak pernah sayang dengan namanya Astral Echo, selalu dibuka untuk cari tahu keberadaan dari pemain-pemain Senna. Karena cooldownnya sebentar banget Mo, belasan detik kalau udah level 3 Astral Echo-nya. Iya. Tapi kali ini berbeda, dia nggak bawa Impurate ya memang. Dia bawa lebih ke arah Mystery Shop. Ya, supaya mungkin dari itemnya supaya cepat jadi kan. Dan terutama yang tebelnya sebenarnya ada dua ya, ada Bubai dan juga Roxuha. Tapi dia nggak mau bawa si Impurate. ya. Iya. Tapi itu nggak bawa Impurate saya udah segitu tuh. Sakit banget, tapi Banana mulai mengusir ke arah seorang Okta kali ini sendirian. Magus memang hilang di tangan seorang Skylar. Tiba-tiba Skylar berada di area blind spot. Tapi kali ini bakal coba untuk menahan. Don di area depan mencoba untuk mengejar ke arah seorang Skylar, tapi Skylar gak hilang. Malah Boba yang hilang kali ini bersama dengan seorang Don. Dan wipe out didapatkan oleh RRQ. Skor 1-1 akan diamankan di game kita yang kedua kali ini. Berbagi poin dengan RRQ Senna. Wow. Satu momentum, mereka membalikan keadaannya, langsung dibalikin gitu saja. Dan RRQ ya memenangkan game yang kedua dengan bisa dibilang cukup mudah sih Mo. Karena RRQ Senna-nya benar-benar bisa dibilang kebingungan untuk